Sinta Kristina, NIM 2211227. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Andi Andalis, MPDI. Baik, langsung saja kita mulai. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya berdoa dulu. Kedua kelas silakan pimpin doa. Doa dimulai. Doa dimulai. Siapa yang gak hadir hari ini? Cinta Bu. Mana dia? Bolos. Tadi katanya sedih kurung jadi Nonton orang balap Bu. Ya udah, nanti suruhnya konfirmasi ke ibu ya. Ya, Bu ya. Baik, materi kita hari ini yaitu mengenai hari akhir. Nah, ibu jelaskan dulu, sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik atau kalian itu diharapkan mampu untuk mengetahui makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini pengertian hari akhir. Siapa yang tahu apa hari akhir itu? Hari kiamat. hari kiamat. Hari terakhir hari kiamat Bu. Hari kiamat itu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, alam semesta akan hancur dulu dan semua makhluk yang ada di dunia ini akan mati, meninggal. Hari kiamat ini ditandai dengan berbunyinya trompet sangkakala. Yang didiuk oleh siapa? Israfil. Ya, betul sekali. Trompet sangkakala didiuk oleh malaikat Israfil atas perintahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman ini tidak ada orang yang tahu kapan hari kiamat ini akan terjadi. Bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui kapan hari kiamat ini akan datang. Nggak tahu kapannya ya. Ya Bu. Baik, kemudian yang kedua itu ada macam-macam hari akhir. Yang pertama itu kiamat sugro. Nah, siapa yang tahu kiamat sugro itu apa? Kemudian yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat seperti apa? Kiamat besar Bu. Nah, di sini yang pertama itu kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, kiamat sugro ini ialah hancurnya alam semesta yang ada di sekitar kita. Contohnya itu gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya ya. Kiamat sugro ini biasanya terjadi karena ulah dari manusia itu sendiri. Nah, itu juga ada contoh lain, berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan. Jadi untuk kalian kalau berkendara itu hati-hati, takutnya nanti kecelakaan. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini kiamat besar yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Kiamat yang dimana hancurnya seluruh alam semesta yang beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet lainnya sudah tidak berjalan sesuai porosnya lagi. Kemudian di hari akhir itu setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Nah, tadi ibu lupa peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah.
Nah, Ibu bisa minta tolong kepada Reza Rizkila untuk bacakan surat. Ya udah Devita aja. Al-Qari'ah. Maju sini Devita. Devita marah. Di mana Bu? Di Situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun-nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Wa amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terima kasih kepada Devita. Itu ayat yang menjelaskan peristiwa terjadinya hari akhir ya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Tiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan yang berperilaku menyerupai laki-laki. Kemudian yang terakhir ada banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mempercayai hari akhir. Nah, di sini jika kita mempercayai hari akhir, maka kita akan mendapat hikmahnya. Yang pertama yaitu bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, minum obat-obat terlarang atau narkoba, mencuri, memfitnah dan lain sebagainya, yaitu perbuatan yang tercela. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab atas melakukan pekerjaan. Kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita, di sekitar rumah kita atau sekolah kita. Yang terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, jika kita mempercayai hari akhir ini, kita dapat meyakini bahwa kebesaran Allah itu yakin kita akan adanya kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, sampai sini untuk materi yang sudah Ibu jelaskan, paham? Baik, Ibu akan bagi kelompok 3 orang satu kelompok. Jadi yang ini kelompok 1, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 terus kelompok 4. Nah, setiap kelompok Ibu minta untuk menjelaskan apa yang ada di kertas ini. Kemudian nanti Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi. Kemudian sampaikan di depan.
Oke. Apa ya yang Kata di pernah gue foto Ah, saya foto satu. yang gue tak maju tadi. Baik, udah selesai? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Perwakilan untuk menjelaskan ke depan. Ayo kelompok 1. Ini Bu Ayu. Ayo. Bu. Tutup dulu ya. Kan tadi katanya udah. Ya udah kelompok 2 aja dulu. Lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dulu. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang hikmah mempercayai hari akhir. Nah, yang pertama itu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larang. Seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah dan sebagainya. Nah, yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang keenam, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Nah, mungkin itu hanya dari kelompok 2. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik lanjutkan. Kelompok 1 ya. Jelaskan secara singkat saja. Oke, Bu. Ya, udah terima kasih ya. Kami dapat dari makna hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat yang mana peristiwa hancurnya seluruh alam semesta, baik itu hewan ataupun manusia itu bakalan meninggal. Nah, hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, mungkin itu saja. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian lanjutkan kelompok 3. Oke. Aduh ya Allah. Hati-hati. Baik, di sini kami menjelaskan tentang macam-macam hari akhir. Thank you. Yang pertama itu ada kiamat sugro, yaitu kan kiamat kecil. Nah, contohnya seperti kematian, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, itu kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu kiamat besar. Seperti apa tadi? Hancurnya dunia ya, itulah. Nah, sudah, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Ini terus maju. Yang terakhir yaitu tanda-tanda hari akhir. Ada 5. Yang pertama yaitu banyak ulama yang wafat. Yang kedua yaitu ilmu agama yang tidak penting. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat yaitu banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan sebaliknya. Yang kelima, banyak peperangan dan keluhan di muka bumi ini. Yang terakhir, Swastiastu. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Nah,
Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Restu, ya restu. Simpulkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan. Dari yang sudah kamu mengerti. Yang paham aja kan, Bu? Nah, ya. Jadi kita tuh hidup di dunia ini harus menaati peraturan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Mungkin hanya itu, Bu. Baik. Nah, itu simpulkan maksudnya. Saya Iya. Terima kasih restu. Makasih. Nah, Contoh lain, apa, Bu? Contoh lainnya misalnya tidak meminum minuman keras, narkoba. Nah, itu contohnya, Bu. Biar lebih paham orang. ya restu. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi yaitu mana hari akhir, di mana hancurnya seluruh alam semesta ini. Kemudian yang kedua tadi ada macam-macam hari akhir. Yang pertama itu kiamat sugro, yang dimana kiamat sugro ini kiamat kecil. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro, kiamat besar. Yang ketiga tadi tanda-tanda hari akhir. Ada beberapa tanda-tanda hari akhir yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian yang keempat ada hikmah mempelajari hari akhir. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugasnya sudah ada di modul di bagian tugas. Nah, nanti kalian baca di situ. Kita presentasikan minggu depan. Baik, mungkin cukup di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita melapaskan lepas kendala. Alhamdulillah. Kepada ketua kelas, mohon pimpin doanya dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.